Episode sosok inspiratif kali ini datang dari salah seorang pegiat usaha mikro kecil dan menengah kota Tarakan. Adalah Sony Lolong, pengrajin batik Tarakan dan sekaligus pembina rumah batik difabel mitra binaan PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan. Ia menggandeng penyandang disabilitas untuk berkarya, walau dalam kondisi keterbatasan fisik. Perjuangan mendirikan rumah batik disabilitas pun tidak mudah. Berikut kisah selengkapnya. Sony Lolong menceritakan awal mula rumah batik disabilitas yang dia dirikan, sejarah perjalanannya mewujudkan cukup panjang dan begitu pun membutuhkan usaha yang keras. Awal mulanya ia memiliki keinginan menggandeng 3 kelompok, yakni kelompok mantan napi, kelompok pecandu, dan kelompok orang-orang yang berkebutuhan khusus. Akhirnya ia memulai langkahnya dengan mencoba bersosialisasi dengan orang tua murid di SLB pada waktu itu, Juli 2018. Sejarah rumah batik difabel ini memang cukup panjang juga sih perjuangan saya. Bermula dari keinginan saya secara pribadi ingin menggandeng, awalnya sih ingin menggandeng 3 kelompok lah. Dalam hal ini adalah kelompok mantan napi, kelompok pecandu, dan yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, setelah saya timbang-timbang dan saya pikir-pikir, akhirnya saya memilih satu kelompok yang memang orang-orang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah orang-orang yang memang punya kekurangan atau istilahnya difabilitas. Berniat berangkat dari keinginan itu akhirnya saya berkonsultasi dengan pihak SLB, dengan kepala sekolahnya, Bu, bagaimana gini-gini. Akhirnya saya mencoba untuk bersosialisasi secara pribadi dengan pihak SLB. Kebetulan waktu itu memang ada salah satu pegawai Pertamina, tapi belum masuk di dalam secara keseluruhan. Tapi saya kenal dekat, akhirnya saya berbincang-bincang, yuk kita ke SLB untuk bersosialisasi tentang keinginan saya ini. Ditemani dengan salah satu teman juga yang dari sama-sama pelaku kerajinan. Bertiga kami bersosialisasi lah di SLB. Kalau tidak salah sih mungkin Juli 2018. Sosialisasi dengan para orang tua, wali murid yang ada di SLB itu. Singkat cerita, dari sosialisasi itu saya terangkan bahwa saya punya keinginan untuk melatih anak-anak, untuk membina anak-anak, baik yang masih sekolah maupun yang sudah lulus. Awalnya sih antusias orang tua sangat gembira gitu kan, sangat bahagia, sangat bersyukur ada orang yang mau merangkul anak-anak mereka. Namun tunggu kok tidak ada respon gitu kan. Sama sekali tidak ada respon selama perjalanan 1 tahun itu, nggak ada respon sama sekali. Akhirnya ya sudah. Niat yang baik tak selalu tersambut baik. Bahkan respon dari orang tua siswa pun terbilang nihil. Selama setahun berproses, ia merasa tak ada perkembangan. Tak patah semangat, ia tetap berusaha mematangkan perencanaan dan konsep dan mencoba bekerja sama dengan pihak Pertamina untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Saya matangkan lagi konsepnya seperti apa. Akhirnya saya bekerja sama dengan pihak Pertamina. Awalnya istilahnya hanya bermain di luar layar lah, istilahnya tidak melibatkan langsung institusinya tetapi individunya. Tapi setelah hasil diskusi dengan individu yang bersangkutan, boleh sebut saya namanya itu Mas Abrar, akhirnya saya dirangkul oleh secara institusinya, yaitu dalam hal ini secara Pertaminanya, bukan individunya. Nah, dari situ akhirnya berkembanglah bagaimana caranya. Ya sudah, saya tekadkan, oke, saya punya jalur melalui medsos. Dengan melalui medsos, kebetulan saya aktif di akun Facebook dan aktif di beberapa grup di FB itu. Akhirnya saya buka postingan itu. Saya bilang, saya mencari orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang punya keinginan dan punya kemauan untuk berdikari.
saya ingin coba membina mereka, melatih mereka dalam hal membatik. Alhamdulillah pada waktu itu ada yang merespon, kurang lebih mungkin sekitar 7 orang, dan itu termasuk orang yang sempurna dalam tanda kutip. Maksudnya sempurna memang dia ada di sisi fisik, segala apapun dia seperti kita-kita. Mbak Gayung bersambut, niat baiknya akhirnya mendapat sambutan yang luar biasa. Setelah dirangkul oleh Pertamina, ia pun mulai melakukan sosialisasi di media sosial. 7 orang pertama merespon positif postingan yang ia umumkan di media sosial. Lalu di akhir November 2019, pasca 1 tahun sempat jalan di tempat, perlahan-lahan keinginannya mulai terlaksana. Modal awal saat itu berasal dari Pertamina karena resmi menjadi mitra binaan. Sebelum saya rangkul mereka, saya datangi dulu satu persatu ke rumahnya masing-masing untuk memastikan apakah betul-betul mau. Karena kan jangan sampai nanti ketika yang bersangkutannya mau tapi tidak ada dukungan dari orang tua, kan ini akan menjadi masalah juga di kemudian hari. Alhamdulillah saya door to door datang, ada 7 rumah. Ya, akhirnya yang berhasil adalah 5 orang pada waktu itu, 2 yang sempurna, 3 yang punya berkebutuhan khusus yang sangat tinggi dalam hal karena beliau ini adalah tunadaksa. Nah, akhir November 2019 mulailah kami merangkul itu dengan difasilitasi oleh pihak Pertamina. Dalam hal ini jujur saya katakan bahwa pihak Pertamina memberikan modal awal untuk beli bahan agar kami bisa membatik. Walaupun sudah mendapatkan dukungan, tantangan baru selanjutnya lagi-lagi harus ia lewati. Kondisi fisik mereka yang terbatas karena yang dirangkul adalah mereka yang berkebutuhan khusus cukup dirasakan oleh Sony Lolong. Namun ia tetap tak patah semangat. Meski jumlah anggota yang diharapkan tak sesuai ekspektasi, ia tetap melanjutkan keinginannya tersebut. Selanjutnya ia pun kemudian menggandeng Dinas Sosial Kota Tarakan. Ternyata, di luar perhitungannya, di mana ada sekitar 250 penyandang disabilitas yang terdata di Dinas Sosial Kota Tarakan. Berbagi untuk mengajar langsung ke rumah dan mengajar juga untuk anak-anak yang ada di rumah, yang datang ke rumah. Akhirnya saya lebih fokus ke yang datang ke rumah gitu kan. Itu Mbak Lina, ada Mas Febri dan lain-lain. Dan itu sempat mendapat kunjungan dari tim rombongan Presiden Direktur dari PT PEP Pertamina yang akhir tahun itu datang ke rumah dan ibu-ibunya. Nah, tapi karena memang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu kan, karena kan hanya 5 orang dan 5 orang itu pun hanya 3. Tantangan selanjutnya yang harus dilalui Sony Lolong, yakni harus bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang ia bina di rumah bakti difabel. Dan mengajar batik bagi mereka yang berkebutuhan khusus itu tidaklah mudah. Mau tak mau, ia harus belajar berkomunikasi berupa bahasa isyarat. Nah, timbullah kesulitan, terutama untuk saya pribadi, karena jujur saya harus komunikasi yang paling kendala yang paling urgent dan yang paling besar itu adalah komunikasi. Saya harus belajar bahasa mereka, bahasa isyarat, karena banyak di batik itu yang harus saya sampaikan, tapi kan nggak sampai gitu kan. Kalau tidak kita bisa menyesuaikan dengan bahasa mereka. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus belajar bahasa mereka. Mereka mau gitu kan. Akhirnya sore-sore kadang-kadang setiap habis kegiatan, udah saya belajar bahasa isyarat kepada mereka dengan Pertamina, dengan saya gitu kan. Mereka ada instrukturnya, ada ketuanya gitu kan. Belajar kami bahasa isyarat. Nah, mulailah dari situ kita mengenal bahasa yang namanya A, B, C dan segala macam. Belajar juga mengenal nama
yang masing-masing, karena kan kita nggak mungkin menyebut nama yang bersangkutan, katakanlah si Nisa, nggak bisa kita dengar Nisa, dia ada kode-kode khusus, ada kayak begini, ada kayak begini, jadi apa spesifik yang ada di dalam dirinya, itulah menjadi namanya gitu. Katakanlah Anto, kita sebut nama Anto nggak ngerti mereka, tapi ada kode-kode khusus, katakanlah rambutnya ikal, udah begini aja, oh itu si Anto. Katakanlah ada yang lesung pipit, gini-gini lesung pipit, nah itulah namanya Nisa gitu. Ada hidung mancung, itu yang ada di dalam, melekat di dalam individunya masing-masing, itulah yang namanya, itulah yang saya mengerti dari situ gitu kan. Akhirnya mulailah cair komunikasi, mulailah saya bisa menerapkan ilmu batik saya ke mereka dengan bahasa-bahasa isyarat itu. Dan ternyata mereka tuh punya talenta, punya kemauan dan punya kemampuan. Akhirnya saya seneng banget, mereka nangkap cepet gitu untuk belajar membatik. Kata Sony, pria yang juga dikenal pembatik konvensional asal Tarakan ini, ada dua hal yang tak bisa ia lupakan dalam proses sejarahnya mewujudkan rumah batik yang sampai saat ini masih aktif memproduksi batik Tarakan, terlebih merangkul orang-orang yang berkebutuhan khusus. Orang tua, anaknya minat banget, tapi orang tua tidak mendukung, akhirnya nggak jadi. Saya sedih. Saya mau nyambut ke maksudnya mau saya fasilitasi transportasinya juga nggak mungkin gitu kan. Akhirnya saya lepas. Itu hal yang pertama. Yang kedua, mereka ini kan kesini datang kadang-kadang kan pagi. Awalnya memang 5 orang sih. Ketika pagi itu kan ada jeda waktu untuk masuk ke makan siang. Nah ini hal yang sangat saya rasakan, tetapi ini perjuangan lah ya. Tapi harus saya ungkapkan. Pada waktu itu mungkin kalau tidak pandemi, penjualan batik mungkin lancar aja. Tapi karena pandemi stagnan, betul-betul mati untuk penjualan. Sedangkan saya harus memberikan mereka selain ilmu juga kemudahan dan kenyamanan di rumah batik ini. Nah akhirnya oke lah, kita ada sedikit simpanan, kita kasih makan mereka, kasih makan minum, apa yang saya makan, apa yang keluarga saya makan, mereka makan bersama-sama. Untuk 5 orang, 6 orang oke, saya masih mampu. Tapi ketika teman-temannya yang lain kadang-kadang sampai 20, sampai 12. Awalnya masih ya mungkin bertahap seminggu udah masih saya bisa bertahan untuk memberikan hal yang terbaik kepada mereka. Tetapi yang namanya ada batas akhir ketika pandemi ini kan, ketika pemasukan kerannya tertutup sama sekali, sedangkan pengeluaran harus ngocor terus. Mereka bagaimana untuk tetap nyaman di rumah saya? Akhirnya, saya bilang, pernahlah suatu waktu memang cukup masak mie instan aja lah, yang penting makan bersama-sama. Apa yang saya makan, mereka makan bersama-sama. Intinya mereka nyaman dulu lah, mereka betah dulu.